Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi dalam materi perkuliahan pertama Pendidikan Bahasa Indonesia SD 1, yaitu Language Rich Classroom atau kelas kaya bahasa. Sebelum dimulai, saya ingin menanyakan sesuatu lebih dulu. Bagaimana seharusnya pembelajaran bahasa di SD dilaksanakan? Pembelajaran bahasa di SD seharusnya ditujukan untuk mengembangkan communicative competence, yakni membantu siswa untuk berkomunikasi secara efektif dalam bahasa lisan maupun tulis. Communicative competence mencakup dua hal. Yang pertama adalah bahasa informal, yang digunakan dengan teman sebaya atau keluarga dekat. Dan yang kedua adalah bahasa formal, yang digunakan dengan orang yang lebih tua atau orang yang baru dikenal. Selanjutnya, ada beberapa paradigma pembelajaran bahasa. Yang pertama adalah keterlibatan 4 keterampilan bahasa, yakni pembelajaran harus dilakukan dengan menghubungkan antara keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua adalah kegiatan bahasa harus bermakna dan fungsional, yakni kegiatan berbahasa di kelas diarahkan pada latihan bahasa yang dapat diaplikasikan oleh siswa di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, modeling dan scaffolding. Dalam modeling, guru memberikan contoh bagi siswa sebelum meminta siswa untuk praktik berbahasa. Dan dalam scaffolding, guru membantu siswa yang kesulitan dengan memberikan pancingan agar siswa termotivasi untuk terus mencoba. Siswa juga memilih sendiri aktivitas berbahasanya. Jika guru meminta siswa melakukan praktik berbahasa, maka siswa dapat diminta untuk memilih sendiri topik yang menurut mereka menarik. Seperti pada tema pengalamanku, siswa bisa memilih topik pengalaman yang baik ataupun buruk. Yang kelima, siswa berkembang dengan proses trial and error. Siswa jangan dituntut untuk selalu benar, agar mereka bisa belajar dari kesalahan yang dilakukan dan kemudian mencoba kembali hingga dapat melakukan yang benar. Terakhir adalah motivasi terus-menerus. Guru mengharapkan siswa untuk sukses dengan cara memotivasi, bukan menuntut, sehingga siswa tergerak untuk dapat terus berusaha dan mencoba. Lalu, adakah yang pernah mengetahui tentang Language Rich Classroom? Kelas yang kaya bahasa akan mendukung siswa untuk memaksimalkan keterampilan bahasanya. Nah, apa saja komponen yang perlu ada di dalam kelas supaya menjadi kelas yang kaya bahasa? Pengaturan tempat duduk secara grup, perpustakaan kelas dengan variasi buku, siswa menulis aktivitas harian dalam diari, memajang hasil karya siswa, kursi diarahkan pada narasumber, menempel tulisan dan kutipan di dinding, menempel petunjuk penggunaan, disediakan alat untuk merekam bahasa, pojok untuk baca tulis, bahan referensi untuk pembelajaran sastra, panggung untuk storytelling atau puppet show, alat audiovisual, papan untuk menuliskan informasi, serta birth-related print. Berikut adalah contoh penataan kelas kaya bahasa yang bisa diaplikasikan di Indonesia. Kita bisa lihat tempat duduknya diatur secara grup. Ada rak buku mini yang berisi buku-buku yang bervariasi. Ini bisa diletakkan di bagian belakang kelas. Dinding kelas bisa ditempeli hasil karya siswa, petunjuk penggunaan barang, atau petugas piket, dan lain-lain. Bisa juga berupa kalender atau nama-nama bulan untuk mengajarkan anak-anak kelas rendah tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun. Media pembelajaran juga bisa ditempel di dinding kelas, sehingga siswa bisa belajar bersama teman-temannya di luar jam pelajaran. Hasil karya sastra siswa yang sudah tidak bisa lagi ditempel di dinding yang penuh dapat digantung-gantung seperti pada gambar berikut ini. Selain hasil karya sastra siswa, gambar-gambar siswa pun bisa dipajang dan digantung-gantung seperti ini. Untuk penjelasan lebih lanjut serta contoh-contohnya bisa dilihat di sini.
Pertanyaan untuk diskusi kita kali ini adalah komponen LRC apa saja yang biasanya kalian temui dan sudah ada di kelas-kelas SD di sekitar kalian? Dan komponen apa saja yang masih dapat ditambahkan? Yuk kita diskusi di Edmodo. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.